Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 50 ingin mempresentasikan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Anggota kelompok kami ada Mario Aldi Putra, Indi Nurul Hasanah, dan Ayushi Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proses. Manajemen proses. Deskripsi proses. Definisinya adalah program yang sedang dieksekusi. Unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. SO mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses melalui dengan kebijakan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal yang berkaitan proses, multiprogramming, atau bisa disebut multitasking, multiprocessing, distributed, dan processing. Lalu multiprogramming, definisinya manajemen banyak proses pada satu pemproses, banyak proses yang dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Program yang dijalankan bersifat tidak bergantung atau independen. Proses terpisah satu dari lainnya dan tidak berpengaruh. Lalu ada satu program pada suatu saat, one program at any instant. Pada satu waktu hanya satu proses yang dilayani pemproses menggunakan interleave, bukan overlap di antara program-program. Karena perpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat bagi pemakai seolah-olah bekerja secara paralel. Hal ini dikenal dengan parallelisme. Lalu ada multiprocessing, definisinya, manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer yang banyak pemproses di satu sistem, satu komputer dengan masing-masing pemproses melakukan pemprosesan secara independen. Contoh SO yang mendukung yaitu Windows NT, Unix, dan Linux. Lalu ada distributed processing, manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar terdistribusi. Contoh Match Amoeba. Pemproses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh SO dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu saling melanjutkan interleave, mengikuti kebijakan tertentu, mendukung komunikasi antar proses, dan terciptanya proses. Lalu interleave, dikatakan interleave bersambung atau melanjutkan. Maksudnya pemproses mengeksekusi satu proses setiap saat dan secara cepat beralih ke proses lainnya secara bergiliran. SO harus interleave saling melanjutkan eksekusi proses agar memaksimumkan pengguna proses sambil masih memberi waktu tanggapan yang memadai. Mengikuti kebijakan GT, SO harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti kebijakan yang ditentukan. Misal, suatu aplikasi memiliki prioritas lebih tinggi sambil menghindari deadlock. Mendukung komunikasi antar proses dan terciptanya proses. SO harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstruktur aplikasi. Jadi pada sistem dengan banyak proses aktif, proses-proses pada satu saat berada dalam beragam tahap eksekusinya. Proses mengalami beragam stage selama siklus hidupnya sebelum berakhir dan keluar dari sistem. SO harus mengetahui stage mana proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Informasi ini untuk menjadwalkan dan memutuskan alokasi sumber daya.
Komunikasi antar proses atau interproses communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya. Baik itu proses yang berada dalam komputer yang sama ataupun komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. EVC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi adalah proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses ini yang diinginkan dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Proses yang membutuhkan komunikasi antara lain adalah komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, sinkronisasi, dan juga buffering. Definisi dari komunikasi langsung adalah setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki eksplisit, baik penerima ataupun pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengirim dan penerima pesan secara privat dapat dijabarkan sebagai send P, message atau mengirim sebuah pesan ke proses P dan receive key message atau menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasa ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antaranya setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses, dan yang ketiga adalah di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Komunikasi tidak langsung terdiri dari tiga, yaitu pada komunikasi tak langsung pengirim atau penerima pesan dilakukan melalui kontak surat atau mailbox. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesannya ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersamaan. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai send A message mengirim pesan ke mailbox A dan receive A message menerima pesan dari mailbox A. Sinkronisasi adalah komunikasi antar proses yang membutuhkan flash bytecalls untuk mengirim dan menerima data privat. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap privat. Pengirim pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblok atau non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengirim yang diblok, proses pengirim diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima atau script proses atau oleh mailbox. Pengirim yang tidak diblok sama dengan proses pengirim pesan dan mengkalkulasikan operasi. Penerima yang diblok didefinisikan penerima memblok sampai pesan tersedia. Dan penerima yang tidak diblok yaitu penerima mengembalikan pesan valid atau null. Buffering didefinisikan sebagai baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara pada dasarnya terdiri 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama adalah kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Yang kedua adalah kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirim, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Yang ketiga adalah kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga.
maka pesan dapat menunggu di sini. Pinggiran tidak akan pernah diblok. Dan yang terakhir adalah penggunaan layar secara bersamaan terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, sistem input-output, dan juga penyimpanan sekunder. Manajemen proses yaitu adalah program yang terdiri dari eksekusi sebuah proses memerlukan sebuah daya tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu pembuatan atau penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Lalu di sini ada manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen memori sebagai berikut. Menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Lalu di sini ada manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya. Biasanya, file berupa program dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut. Pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, dan pemetaan file ke memori sekunder. Lalu di sini ada manajemen sistem I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem I/O sebagai berikut. Sistem buffer caching, antarmuka device driver secara umum, driver untuk device hardware tertentu. Lalu di sini ada manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodir semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpan sekunder untuk backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpan, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut. Untuk pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Lalu di sini ada rest condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau data pada saat yang bersamaan dan hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu di sini ada critical selection, bagian dari suatu program di mana terjadi pengaksesan terhadap share memory atau share file yang dapat mengakibatkan terjadinya rest condition. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadi rest condition, yang pertama, tidak ada dua proses yang memasuki critical selection secara simultan atau bersamaan. Yang kedua, tidak ada asumsi yang dibuat yang berhubungan dengan kecepatan dan jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical selection yang dapat memblokir proses-proses lain. Dan yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk ke critical selection-nya. Lalu di sini ada mutual exclusion, suatu cara untuk memastikan bila sebuah proses sedang menggunakan sebuah shared variable atau file sehingga proses-proses yang lain harus tidak diikutsertakan atau exclude untuk melakukan hal yang sama. Kriteria mutual exclusion, yang pertama, tidak boleh ada dua proses atau lebih yang berada dalam satu critical selection. Yang kedua, jangan berasumsi dengan kecepatan running CPU dan jumlah CPU. Yang ketiga, tidak boleh ada proses di luar critical selection yang memblok atau menghalangi proses lain
masuk ke critical selection. Dan yang keempat, tidak boleh ada proses yang menunggu terus untuk masuk ke critical selection. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.